Berjumpa kembali dengan Bapak, saya Gunadi. Hari ini kita akan membahas, atau pada pertemuan ini kita akan membahas genetika molekuler, satu materi kelas 12 IPA. Tapi sebelum lebih lanjut membahas materi ini, Bapak ingatkan, jangan lupa kalian subscribe, like, share untuk tayangan ini, sehingga bermanfaat bagi banyak orang dan bisa memberikan komentar, saran untuk perbaikan tayangan-tayangan selanjutnya. Ya, kita akan membahas genetika molekuler. Ini KD 3.3. Ya, adapun yang harus kalian kuasai atau indikator pencapaian kompetensinya adalah di sini Bapak uraikan menjadi 8, yaitu organisasi kehidupan. Nanti akan membahas kedudukan kira-kira gen atau materi genetik itu ada di mana dalam kehidupan kita. Kemudian hubungan antara sel, inti, dan materi genetik. Struktur kromosom, macam-macam kromosom, pengertian gen, alela, dan lokus. Kemudian ADN, struktur dan replikasinya. ARN, struktur macam-macam dan fungsinya, serta yang terakhir kita akan membahas tentang sintesis protein. Namun semuanya tidak akan tuntas pada tayangan kali ini. Nanti kita akan bagi menjadi beberapa tayangan. Baik, kita akan lihat organisasi kehidupan. Kenapa ini perlu Bapak bahas? Ya, karena ini untuk mengingatkan kalian. Di kelas 10 kita sudah membahas organisasi kehidupan, ya. Itu dimulai dari yang namanya biosfer, yaitu ekosistem terbesar yang diketahui sampai saat ini, yaitu bumi. Kemudian biosfer sendiri ada ekosistem air dan ekosistem darat. Ya, yang ekosistem darat kita mengenal yang namanya bioma, yaitu kawasan yang sangat luas dengan ciri biotik dan ciri abiotiknya yang sangat spesifik. Kemudian ekosistem itu tersendiri bagian yang paling kecil. Nah, ekosistem terdiri dari dua bagian, yaitu komponen biotik dan abiotik. Yang biotik itu akan membentuk komunitas, sedangkan yang abiotik akan membentuk habitat. Ya, interaksi dari keduanya menghasilkan ekosistem. Kemudian komunitas sendiri yang terdiri dari makhluk hidup itu terdiri dari sejumlah populasi, di mana satu populasi itu adalah sejumlah makhluk hidup yang menempati ruang dan waktu yang sama dan satu spesies. Ya, ingat, satu spesies. Kemudian bagian terkecil dari populasi itu adalah individu atau yang kita sebut dengan organisme. Kita ini adalah individu, manusia, orang per orang itu adalah individu atau juga disebut organisme. Nah, organisme itu tersusun dari sejumlah sistem organ. Ya. Gambar sebelah ini kita memulai dengan individu atau satu organisme. Kemudian di sini ada tingkatan sistem organ. Ya, kita bisa bicara sistem pernapasan, sistem pencernaan, ekskresi, reproduksi, dan seterusnya. Gambar ini menyajikan sistem organ pencernaan, walaupun tidak semuanya karena mulut tidak ditampilkan, ya. Karena mulut ada di bagian atas di sini terpotong. Kemudian organ yang ditampilkan adalah lambung. Kemudian lambung diperlihatkan ada beberapa jaringan, ada jaringan otot, ada jaringan epitel, ya, kemudian ada membran serosa, ya. Beberapa jaringan inilah yang akan membentuk organ. Nah, kemudian kalau satu organ itu diurai akan menjadi beberapa lapis jaringan, dan satu jaringan ini di sini digambarkan otot polos, bisa kita lihat satu sel. Ya, jadi jaringan adalah tersusun dari sejumlah sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Kemudian
sel itu mempunyai bagian-bagian yang kita namakan dengan organela, salah satunya adalah inti sel. Nah, berbicara inti sel, maka di dalam inti itu nanti kita akan temukan apa yang menjadi topik utama pembahasan pada KD ini, yaitu yang kita namakan dengan molekul atau senyawa asam nukleat. Nah, senyawa asam nukleat atau senyawa-senyawa yang lain itu akan tersusun dari sejumlah unsur, ya, membentuk senyawa organik maupun senyawa anorganik. Itu adalah kira-kira tingkatan organisasi kehidupan yang dulu pernah kita bahas di kelas 10. Nah, kita akan fokus pada pembahasan mengenai organisme, sel, inti, dan kromosom. Nah, tadi organisme kita sudah singgung, sekarang kita akan lihat gambar dari sel. Ya, di sini ada sejumlah organela, ya, yang kita lihat utamakan hari ini kita fokus pada gambar nomor 1, di mana ini adalah bagian dari inti. Nomor 1 dan nomor 2 ini kalau kita perbesar bisa kita lihat pada gambar yang kedua. Ya, yang berwarna putih ini kalau kita perbesar seperti yang kuning, ini adalah inti. Nah, inti ini ya merupakan organela yang memiliki dua membran. Ya, di sini dikatakan nuclear envelope, ya, pembungkus inti yaitu outer membran dan inner membran, itu artinya membran luar dan membran dalam. Kemudian di dalamnya berisi cairan yang kita sebut dengan nukleolus. Ya, nukleolus itu itu nama inti, kalau cairannya adalah nukleoplasma. Kemudian ada benang-benang halus yang menyerap warna, itu dinamakan dengan kromatin. Juga ada ribosom dan ada lubang-lubang yang kita sebut dengan nukleopor. Nah, kromatin ini kalau kita perbesar, ya, itu badannya kurang lebih menjadi seperti yang di sebelah kanan atas. Inilah ya salah satu model yang materi genetik yang kita sebut dengan kromosom. Ya, kromosom ini komponen terdiri dari ada kromatid, ada telomer, ada sentromer. Nah, kromatid sendiri itu berfungsi sebagai lengan. Lengan ada lengan pendek dan lengan panjang. Nah, kalau satu lengan diperbesar, ada untaian seperti kabel yang melingkar-lingkar, ya. Tetapi ada juga model kromosom yang lain yang ditampilkan karena perbedaan sudut pandang para ahli. Nah, bentuknya adalah kurang lebih seperti gambar yang sini. Di sini bagiannya ada yang sama, yaitu adanya sentromer atau kinetokor, ada lengan kromosom, kemudian ada benang-benang kromonema, ada satelit, ada lokus, dan ada matriks. Di sini ada membrannya di bagian luar. Ya, kalau pada gambar yang pertama ini tidak dijelaskan mengenai adanya matriks dan lain sebagainya. Ya, tadi sudah disinggung tentang gambar kromosom. Nah, kromosom sendiri berasal dari bahasa Yunani, kroma yang berarti warna, dan soma itu badan. Jadi badan yang menyerap warna. Ya, merupakan materi genetik yang berada dalam inti sel atau nukleus dan sangat jelas terlihat pada waktu pembelahan sel. Pada saat sel istirahat itu ukurannya lebih kecil sehingga tidak terlalu terlihat. Ya. Bagian kromosom itu tadi sudah disinggung, ada kromatid, kromatin, dan lengan. Ini sengaja saya taruh di satu bagian yang sama karena sebenarnya bendanya adalah sama. Kemudian ada sentromer, ada atau kinetokor. Nah, kemudian ada juga yang disebut locus, gen, alela, ya. Nanti pengertiannya akan kita jelaskan di belakang. Kemudian tadi sudah singgung ada matriks, cairan antara membran kromosom dengan benang kromosom. Kromolema ini membran kromosom, kromonema itu benangnya, dan ada satu protein di ujung yang disebut dengan telomer. Ya. Ya.
Kemudian kromosom itu dibagi menjadi beberapa bentuk berdasarkan panjang lengan. Di sini ada 4 bentuk, yaitu telosentrik, akrosentrik, submetasentrik, dan metasentrik. Yang bentuknya telosentrik itu lengannya hanya ada di satu sisi, jadi posisi sentromer itu ada benar-benar di ujung. Kemudian akrosentrik itu mempunyai 2 lengan, yang dimana lengan yang satu sangat panjang, kemudian yang lengan keduanya lebih pendek. Submetasentrik sama, mempunyai 2 lengan yang dengan panjang yang berbeda, tetapi kalau dibuat rasio mungkin kurang lebih ini adalah setengah dari lengan panjang, lengan pendeknya, sedangkan yang di sini yang akrosentrik mungkin hanya 1/4. Kemudian model yang keempat itu adalah metasentrik, itu lengan satu dengan lengan kedua ukurannya relatif sama. Ya, tadi di depan sudah disinggung beberapa pengertian. Pertama, gen. Gen itu bisa dikatakan sebagai penggalan kromosom atau juga penggalan ADN yang nanti akan mengendalikan satu sifat makhluk hidup. Kenapa dikatakan penggalan? Karena begini, pada manusia contohnya itu ada 23 pasang kromosom atau 46 buah, tetapi sifat-sifat manusia itu lebih dari 1 juta sifat atau fenotip, berarti itu gennya juga lebih dari 1 juta. Ya, sekali lagi yang jelas jumlahnya lebih banyak dari jumlah kromosom itu sendiri. Ya. Kemudian alela itu adalah pasangan sifat pada satu pasang gen, di mana ada sifat dominan dan ada sifat resesif. Contohnya, pada kalian golongan darah B, maka golongan darah B itu bisa mempunyai alela, yaitu IB dan IB, artinya dia golongan darahnya B homozigot, atau IB, IO, berarti golongan darahnya adalah heterozigot. Ya. Atau misalkan kita ambil contoh pada buah-buahan itu ada rasa manis. Kita simbolkan dengan A besar, dan rasa asam kita simbolkan dengan A kecil. Artinya rasa manis dominan terhadap asam. Kemudian ada lokus atau loker. Bahasa saya katakan loker. Itu merupakan wadah yang sejajar yang akan memuat pasangan gen atau alela tadi. Ya, bagaimana kita menjelaskan antara kromosom dan ADN? Nah, inilah kurang lebih gambaran bagaimana kita akan jelaskan satu buah kromosom. Ya, ini adalah gambar kromosom. Ya, pada lengan kromosom ini kalau kita perbesar maka kita akan dapatkan untaian seperti tambang plastik yang dibuat spiral. Ya, melingkar begitu. Nah, ternyata kalau spiral ini kita perbesar lagi, ada butiran-butiran dan ada benangnya. Ya. Nah, benang ini tersusun dari senyawa asam nukleat yang kita sebut dengan ADN atau DNA, yaitu asam deoksiribosa nukleat, salah satu jenis asam nukleat. Kemudian butiran-butirannya kita namakan dengan protein histon yang berfungsi nanti untuk mengikat rantai ADN ini. Nah, kita perjelas pada gambar sebelah kanan. Di sini yang berwarna kuning seperti bola pingpong itu adalah protein histon. Kemudian kabelnya yang berwarna pink, kalau yang saya lihat ini adalah ADN-nya. Nah, kabel pink ini kalau kita perbesar akan tampaklah susunan double helix. Ya, demikian tayangan pertama mengenai genetika molekuler. Sekali lagi terima kasih kalian telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan komentarnya ditunggu untuk perbaikan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua.